Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 17 akan mempresentasikan hasil kerja kami yaitu mereview paper dengan judul paper kami Port Performance Indicator and Exploratory Study in Moroccan Context dari Kuarti dan Jabrane pada tahun 2020. Adapun tujuan kita melakukan review paper ini yang pertama itu menjabarkan pengkategorian port performance yang mendetail. Lalu yang kedua menganalisis improvement pengkategorian port performance tersebut bila dibandingkan dengan pengkategorian tradisional dari versi UNTAD. Lalu yang terakhir mengevaluasi dampak kinerja dari pelabuhan Moroccan pada pelabuhan Moroccan dalam konteks dampak ekonomi dan dampak bagi industri. Adapun anggota kelompok kami yang pertama itu ada saya sendiri Robi Akbar Diva dan Cini Ciranov Tampu Bolon dan selanjutnya ada Idewa Gede Yogindra Adi Pramana. Untuk selanjutnya yaitu penjabaran dari port performance. Yang pertama itu ada operational efisiensi, yaitu mengukur seberapa baik pelabuhan menggunakan sumber daya yang ada untuk menghasilkan output. Yang kedua, port infrastructure, yaitu mendefinisikan kualitas dan kompetisi infrastruktur pelabuhan yang mempengaruhi kinerja dari logistik. Yang ketiga, port cost, yaitu mendefinisikan biaya yang terkait dengan penggunaan pelabuhan yang mempengaruhi keputusan pengguna. Terus selanjutnya yaitu ada port service quality yang mendefinisikan kualitas layanan yang diberikan oleh pelabuhan kepada customer. Untuk yang terakhir pada slide ini yaitu sustainability, yaitu kemampuan pelabuhan untuk beroperasi dengan mempertimbangkan dampak lingkungan. Untuk aspek-aspek yang dinilai dapat dilihat pada slide berikut. Untuk selanjutnya, poin ke-6 yaitu supply chain integration, yang mendefinisikan kolaborasi antara pelabuhan dan mitra dalam rantai pasok untuk memberikan layanan yang bersifat nilai tambah. Adapun manfaat dari supply chain integration dapat dilihat pada slide berikut. Untuk selanjutnya yaitu yang ketujuh yaitu port management and governance, yang mendefinisikan struktur dan proses yang mengatur operasi dalam pelabuhan. Untuk aspek utama dan juga tujuan dapat dilihat pada slide berikut. Untuk poin ke-8 yaitu hinterland connectivity yang mendefinisikan kualitas konektivitas antar pelabuhan dan juga area hinterland. Untuk faktor utama dan manfaat dari hinterland connectivity ini dapat dilihat pada slide berikut. Untuk yang ke-9 yaitu port geographical location yang mendefinisikan posisi spasial pelabuhan yang mempengaruhi aksesibilitas dan daya saing antar pelabuhan. Untuk keunggulan dari lokasi strategis dapat dilihat pada slide berikut. Dan yang terakhir adalah maritime connectivity yang mendefinisikan konektivitas pelabuhan dan dengan rute pelayaran dan tujuan internasional. Untuk aspek utama yaitu jumlah tujuan dan yang dilayani dan juga frekuensi dari pelayaran. Seperti yang diketahui dalam kelas, kami mempelajari bahwa terdapat indikator kinerja pelabuhan tradisional menurut peraturan UNCTAD yang terdiri dari 4 kategori indikator. Yang pertama ada kategori service yang terdiri dari berth output, ship output, gang output. Lalu kedua terdiri dari kategori output yang di dalamnya diukur ship waiting time, ship's time. Ketiga didapatkan kategori utilization yang terdiri dari indikator kinerja berth occupancy, berth working time, dan terakhir terdapat kategori productivity yang terdiri dari cost per tons of cargo handled. Dan selanjutnya akan dibandingkan dengan usulan kinerja indikator dari paper yang kami review. Berikut merupakan list port performance indicator yang diusulkan dari paper yang kami review, di mana untuk basis dari port performance indicator yang mereka usulkan itu dari UNCTAD, namun mereka mempertimbangkan beberapa masukan dari hasil wawancara dan literatur review dari penelitian mereka, di mana terdapat 3 indikator usulan yang baru dari jika dibandingkan dengan UNCTAD, di mana mereka mempertimbangkan indikator human resources yang bekerja, lalu ada financial strength dari pelabuhan tersebut, dan terakhir ada port security. Lalu berikut merupakan hasil analisis kelompok kami mengenai perbaikan jika dibandingkan dengan indikator tradisional UNCTAD. Ada 2. Yang pertama, dari usulan paper ini, performance indicator-nya dapat menghasilkan wawasan yang lebih jelas atau actionable, visible
dalam merancang strategi peningkatan kinerja pelabuhan dalam konteks isu lokal, dalam hal ini Moroccan Area, atau isu modern seperti digitalisasi. Lalu yang kedua, jika dibandingkan dengan UNCTAD, usulan PPI dalam paper ini lebih mempertimbangkan aspek kolaborasi antar stakeholder di rantai pasok maritim yang terdiri dari 4 stakeholder utama. Yang pertama, internal stakeholder, lalu external stakeholder, ketiga community stakeholder, dan terakhir pemerintah atau legislative and public policy stakeholders. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan dampak kinerja sebuah pelabuhan dalam konteks dampak ekonomi dan dampak bagi industri. Yang pertama yaitu dampak ekonomi. Dapat kita lihat pada slide PowerPoint berikut bahwa dampak ekonomi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama kinerja pelabuhan yang baik. Maksudnya itu adalah pelabuhan yang beroperasi dengan baik, biaya yang efisien, dan harga layanan yang bersaing akan menjadi faktor utama yang berkontribusi pada dampak ekonomi yang positif. Berikut merupakan penjelasan dari kinerja pelabuhan yang baik. Yang pertama yaitu ada biaya yang efisien dan kompetitif, peningkatan daya saing dan akses ke pasar global, serta kekuatan keuangan yang stabil. Nah, sebaliknya, apabila kinerja pelabuhan yang buruk, maka dapat menyebabkan biaya yang lebih tinggi dan nilai layanan yang lebih rendah, yang bisa mengurangi daya tarik pelabuhan dan memberikan dampak negatif pada ekonomi. Berikut merupakan dampak dari kinerja pelabuhan yang buruk. Yang pertama yaitu ada biaya yang tinggi dan tarif yang tidak kompetitif, penurunan daya saing dan kehilangan pelanggan, serta kelemahan keuangan yang meningkat. Baik, saya akan menjelaskan dampak bagi industri. Kinerja pelabuhan yang baik terhadap industri dapat didefinisikan sebagai sejauh mana pelabuhan tersebut dapat mendukung kelancaran dan efisiensi alur logistik, serta transaksi perdagangan barang dan jasa yang berhubungan dengan sektor industri. Berikut merupakan poin-poin dari kinerja pelabuhan yang baik. Yang pertama yaitu efisiensi operasional, kualitas infrastruktur dan daya saing, konektivitas maritim dan lokasi strategis, dan keberlanjutan serta dampak lingkungan. Selanjutnya itu kinerja pelabuhan yang buruk dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana pelabuhan gagal dalam mendukung kelancaran dan efisiensi alur logistik, serta menghambat kegiatan perdagangan barang dan jasa yang berhubungan dengan sektor industri. Berikut merupakan poin-poin dari kinerja pelabuhan yang buruk. Yang pertama yaitu ada biaya yang tinggi dan efisiensi yang rendah, penurunan daya saing dan kehilangan pelanggan, keterbatasan investasi dan pengelolaan keuangan, serta dampak lingkungan dan ekonomi yang negatif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya tutup presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.